Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kembali, pagi hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang akan kami dengar ini, itu boleh menuntun kehidupan kami hari demi hari. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema keinginan roh versus keinginan daging. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah pernyataan firman Tuhan yang sangat tegas tentang bagaimana manusia hidup dan akan mengakhiri hidupnya. Roma 8 ayat 13 tadi berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, jika kita menghendaki kehidupan setelah kematian, atau sama seperti Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, mulailah hidup bukan menuruti daging dan keinginannya, namun mulailah hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Kemudian, kitab Roma menegaskan lebih lanjut bagaimana manusia yang hidup mengikuti keinginan daging dan mereka yang hidup mengikuti keinginan roh. Roma 8 ayatnya yang kelima sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa kita sadari, hari-hari manusia dipenuhi dengan salah satu dari dua perkara ini. Apakah saya hidup sesuai dengan dan mengikuti keinginan kedagingan saya sendiri, atau sebaliknya, memikirkan dan mengikuti kehendak roh Tuhan? Peperangan yang terjadi di dalam diri manusia akan terus-menerus terjadi hingga salah satu akan menjadi semakin lemah dan yang lainnya akan menjadi semakin kuat. Seringkali rasa nyaman atau keinginan untuk nyaman mendorong manusia untuk mengikuti keinginan dagingnya jauh lebih kuat daripada mengikuti keinginan roh. Itulah sebabnya berkali-kali di dalam firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan berdoa dan berpuasa untuk melatih dan melemahkan kedagingannya, karena kita hendak mengikuti keinginan roh Tuhan. Galatia 5 ayat 16
sampai 17 berkata, "Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Haleluya! Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus menegur dan mengingatkan setiap kami betapa pentingnya kami mengikuti apa perkataan Roh Tuhan, dan kami mau terus Engkau ajar mengikuti setiap perkataan Engkau melalui Roh Kudus yang Kau tempatkan di hati setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.